Apapun doamu, dimanapun kau berdoa, selama kau tidak bekerja sama Tuhan, maka saudara akan melihat seperti fata morgana. Sepertinya ada, ternyata tidak ada. Mari kita bekerja sama untuk menerima sebuah perkara besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupanmu, keluargamu, anakmu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu. Tutup pintu hatimu untuk tempat tinggal roh jahat. Jangan dibuka sedikit pun untuk iblis masuk. Ikat dulu orang kuat itu. Siapa orang kuat itu? Iblis dan setan. Maka pintu berkatmu terbuka, pintu kesembuhanmu terbuka, kesuksesan anak-anakmu terbuka, semua akan terbuka. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menerima hal-hal besar. Pagi hari ini Tuhan, hati kami Tuhan terhubung dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seluruh hidupku bukan ku melakukan yang
Biarlah kami selalu terhubung Tuhan dengan Engkau. Satu hal yang kami rindu, kami ingin membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Ini isi hati kami Bapa. Kami rindu akan Engkau. Kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Terhubung dan melekat di hatimu. Manmu itu adalah hidupmu yang menatap hubung dan melekat di hatimu. Firman-Mu itu daya sakti yang Terima kasih Bapa Surgawi. Kau urapi setiap kami Tuhan. Kau urapi setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dan firman-Mu yang membuat iman kami, percaya kami selalu terkonek dengan Engkau Tuhan. Sebabnya Bapa, di perjamuan kudus ini kami menghargai dan menghormati-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Sebabnya Tuhan kami meninggikan dan memuji Engkau. Bila kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Urapi kami, berkati kami. Setiap umat-Mu akan siap mendengarkan isi hati-Mu. Dan hamba-Mu Kau urapi Tuhan. Kami siap memberitakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, selamat datang bagi baru pertama kali datang. Kita bersama-sama untuk mendengar isi hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan perhatikan isi hati Tuhan. Saudara, saya beri tema hari ini, jangan takut. Bagaimana sikap anak-anak Tuhan menghadapi situasi dunia saat ini. Sebab itu saudara pahami dengan benar di mana posisi kita, di mana hati kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang gembala, ya, sebagai seorang pendoa, apapun jawatan saudara dipercayakan kepada Tuhan, mari saudara bangkit untuk menguatkan orang lain. Itu sebabnya saya ingin memberitakan sebuah kebenaran firman Tuhan, bagaimana situasi dunia, peperangan demi peperangan sedang terjadi. Dan Allah menyampaikan pesan ini ketika Yesus berkhotbah di bukit. Saya pernah bagikan, tetapi kenapa saya bagikan hari ini lagi? Karena ada ayat di mana Yesus berkhotbah di bukit itu, kita sekarang berdiri di ayat itu. Kita sedang berada di ayat itu. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus menyampaikan, dan ternyata ketika dia menyampaikan untuk generasi kita. Bagaimana sikap saudara sebagai anak Tuhan? Dalam situasi aman, bagaimana situasi saudara? Bagaimana situasi keadaan nyaman? Bagaimana keadaan saudara? Tetapi bagaimana kalau situasi ini terjadi? Sebab itu saya melihat sebuah gambar bagaimana situasi peperangan dan dunia sedang menuju
peperangan nuklir. Ya, dan orang-orang sudah mulai berlomba-lomba untuk membuat bahwa saya paling kuat, memang sudah diatur dalam firman Tuhan. Ya, kita lihat dulu dalam Matius pasal 24. Matius 24 ayat 6 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara lihat, itu permulaan. Lalu, saya mau menyampaikan di dalam terjemahan lain lebih lengkap lagi, karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit. Di terjemahan baru, wabah penyakitnya tidak ada. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, kita dilihat kelaparan terjadi akibat perang. Dunia sedang berlomba-lomba, dia tidak berpikir tentang ekonomi, tidak berpikir tentang makanan. Bagaimana saya harus menang? Makanya pasal 24 gini, kamu jangan ketakutan. Kamu harus mengerti di sini. Ya. Ada kabar-kabar tentang perang. Jangan gelisah, jangan takut maksudnya. Ya. Dan itu belum kesudahannya. Bahkan bangsa-bangsa dan kerajaan lawan kerajaan akan ada kelaparan di situ. Saudara lihat, situasi ini akan terjadi dan kita ada di ayat ke-6 dan ayat ke-7. Sekarang. Lalu kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, karena saya tidak akan kupas tentang Matius pasal 24. Saya akan kupas bagaimana saudara mencari Tuhan di tengah-tengah situasi dunia. Jangan takut. Tapi saudara, hari ini saya mengajarkan bagaimana bukan keadaan dunianya, tapi bagaimana saudara berlindung di dalam Tuhan. Itu yang paling terpenting. Ya. Dan kalau kita lihat lagi di dalam ayat-ayat berikutnya, ya, oleh karena nama Tuhan kamu dibenci. Ada banyak kemurtatan. Kasih mulai luntur. Ini belum kesudahannya. Baru awal permulaan zaman. Sekarang cari Tuhan sudah malas. Belum nanti perang. Belum nanti saudara akan diserahkan. Itu pengikut Yesus. Coba lihat. Satu sama lain saling menyerahkan. Satu sama lain saling menghasut. Bahkan di sini ayat ini dikatakan di dalam ayat-ayat berikutnya, ya. Banyak orang murtad, banyak orang menyesatkan, bahkan banyak nabi-nabi palsu. Kita juga ada di sini. Ya. Kita ada di dalam nabi-nabi palsu. Saudara, perhatikan. Ya. Banyak orang sudah mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, saudara lihat berapa banyak sekarang terjadi. Nabi-nabi palsu sudah muncul. Menyesatkan. Kalau saudara tidak kuat pengajaran. Saudara tidak kuat. Saudara sudah banyak diajar tahun 2019, 2020 tentang COVID. Bagaimana wabah penyakit. Saudara diajar, Alkitab berkata itu belum. Belum. Sekarang muncul empok. Empok itu udah ribuan mati di Afrika.
Perang dunia pertama, perang dunia kedua masih pakai bedil, masih pakai senjata. Itu pun kalau lihat bomnya hanya pakai apa ya? Hanya bom yang kecil. Sekarang tinggal kenop. Bukan satu lokasi, tapi satu negara bisa dihancurkan. Dunia sedang mengalami kehancuran. Dan apa yang disampaikan dalam kitab Matius 24 ini, di mana Yesus menyampaikan, ingat baik-baik. Saudara, kalau saudara belum dipulihkan hari-hari ini, bagaimana saudara memulihkan orang lain, menguatkan orang lain di dalam situasi saat-saat. Kita belum di ayat berikutnya, di mana sang antikris itu akan datang. Baru cara-caranya ada. Firman sudah sampai ke ujung-ujung bumi. Ayatnya sudah sampaikan lewat media internet. Kita ada di sini. Tinggal sedikit lagi. Saudara, kalau saudara hari-hari ini masih fokus dengan diri saudara sendiri, saudara akan menjadi bilangan orang. Alkitab berkata, tapi orang yang bertahan, ayat 13, pada kesudahannya akan selamat. Ayat 12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan. Dan saya selalu mendengar di media-media, ada yang kemarin, seorang anak-anak, seorang ibu, ya, dipotong-potong, dimasukkan dalam karung. Ada anak karena minta motor, minta ini, bunuh orang tua, sudah durhaka. Dan itu terbiasa dari hal kecil. Bagaimana anak-anak sekarang kalau ngomongnya asal sudah kepada orang tua. Kalau zaman dulu, kau berani ngomong yang kasar kepada orang tua, itu langsung turun. Kehidupan zaman-zaman dulu, zaman-zaman perjanjian lama, enggak berani. Tapi sekarang berbeda. Makanya ayat ini bilang, nanti di zaman akhir. Dalam khotbah di bukit, jangan heran sekarang orang tua di telapak kakinya anak-anak. Jangan heran. Tapi kalau saudara ngerti pengajaran, maka saudara akan menghormati orang tua. Saudara akan menghargai. Orang banyak sudah kasih, sudah dingin. Tapi kalau hari ini sudah penuh. Ya, kalau saudara menghargai tubuh dan darah Kristus. Lalu, sangat penting sekali komunitas yang memperkuat iman. Jemaat agar tetap kuat dan tidak goyah ketika berada dalam masa-masa sukar. Penting sekali komunitas. Jangan coba-coba keluar dari komunitas. Karena manusia kita nggak mampu. Pada waktu COVID-19 saudara diajar bagaimana kesulitan dengar firman. Orang mati takut. Cari pendeta. Pendeta laris. Zaman COVID pendeta laris. Ya. Pendoa laris. Zaman-zaman itu. Tapi semua akses ditutup. Tapi Tuhan beri solusi. Zoom lahir. Saudara lihat. Semua media-media itu. Bagaimana kita membangun sebuah hubungan. Justru zaman COVID kita panen. Panen jiwa. Panen jemaat-jemaat diberkati. Jadi zaman sulit. Penting sekali. Ada komunitas. Karena komunitas ini yang mampu memperkuat saudara. Ya, lalu bagaimana kalau terjadi perang?
Saudara coba cek. Lempar surat. Segera tinggalkan kota ini. Karena kota ini akan dibom. Lari, ada yang pakai keledai, ada yang jalan kaki. Mereka sudah tidak pusing dengan harta benda. Saudara saya lihat bagaimana di media-media. Bom turun, biar. Yang lebih terpenting adalah mereka ingin hidup. Bukan lagi mereka apa yang ingin dia punya. Sudah nggak penting pada waktu itu. Dan itu menjalar dari satu negara ke satu negara. Dan ayat ini berkata, bangsa akan melawan bangsa. Jadi sudah tidak bisa lagi, karena ini akan global. Karena ini akan global terjadi. Tidak bisa lagi satu. Ya. Nah, perhatikan ini, karena ini pesan penting Yesus. Saudara fokus di sini. Pesan Yesus. Karena ketika nanti ada bersamaan, bagaimana bangsa lawan bangsa, peperangan, bagaimana kelaparan terjadi, wabah penyakit terjadi, dan gempa bumi terjadi. Bagaimana imanmu? Makanya pada waktu Yesus berkata, ketika aku datang nanti, apakah aku menjumpai iman? Negara kita lagi aman. Tapi pada waktu penyakit semua negara global. Saya sebenarnya mau menyampaikan dalam tema ini. Dunia tidak bisa menjamin damai sejahtera saudara. Kita anak Tuhan. Hanya di dalam Yesus ada jaminan. Tapi ketika saya lihatnya, jangan takut. Rupa-rupanya Yesus juga berkata, jangan engkau bimbang dan ragu. Jangan engkau takut. Sebab itu saya mau katakan begini. Pada waktu kitab Mazmur ini menyampaikan, kalau mundur ke belakang, sebelum Yesus khotbah di bukit, maka Bani Korah ini, bagaimana dia menyampaikan di dalam kitab Mazmur, suatu situasi dunia, keadaan dunia. Dan dia menyampaikan lewat kidung pujian. Bumi boleh bergoncang, tapi bagaimana dia ingin menyampaikan sebagai pelayan Tuhan, menguatkan ketika ada situasi keadaan dunia. Maka ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita. Tolong Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Bani Korah. Dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara lihat, kalau di dalam pelajaran ini, siapa Bani Korah? Saya baca dalam kitab Bilangan pasal 16, Bani Korah adalah orang Lewi. Ya. Pada waktu seorang Korah ini, pada waktu dia diberikan sebuah memimpin di dalam hal mengangkat tandu daripada tabut Allah. Dia ingin menuntut lebih. Karena orang Lewi yang dipilih adalah Harun. Lalu Bani Korah ini, ya, Korah ini memberontak. Dia melawan Musa. Siapa engkau Musa? Makanya di ayat 16 itu dikatakan dalam Bilangan. Dia ingin melawan. Lalu si Musa bilang, oke, kalau begitu. Kalau menurutmu benar, lakukan apa yang terbaik menurutmu. Lalu dia buat sebuah persembahan. Dan di situ dikatakan, di ayat 26, ayat 10 dan 11. Siapa Bani Korah itu? Silakan, Bilangan 26, ayat 10. Bilangan 26 ayat 10 dan 11. Tetapi bumi membuka mulutnya
dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Saudara lihat, 250. Ketika dia menuntut, di situ ada iri hati. Ada persaingan. Tidak fokus. Berasa lebih. Dia melawan Musa. Saya ini orang Lewi juga. Masa imam itu hanya kepada Harun? Saudara lihat, kita belajar Mazmur 46 dari 1 sampai 5, sampai 6. Tetapi bilangan ayat 11, bilangan 26 ayat 11 bilang, anak-anak Korah tidak mati. Apa maksud daripada ayat ini? Ini sebuah prinsip. Kalau kita melihat sebuah kesalahan, jangan ikut salah. Makanya kemarin kan kita benahi khotbah kemarin 5 pintu ini. Kalau pendengaranmu kalau negatif, jangan ikut-ikutan. Kalau perkataanmu tuh suka hal-hal negatif, jangan ikut. Bagaimana saudara menghadapi situasi yang lebih parah lagi nanti? Makanya ayat di pasal 24, satu sama lain saling menyerahkan. Karena apa? Karena kebutuhan akan makanan mereka menjual, menyerahkan iman saudara, iman kita kepada yang lain. Kita belajar dari Bani Korah ini. Dari anak-anak Korah. Maka Bani Korah ini anak-anak Korah. Pada waktu Raja Senherib sebelum 700 sebelum Masehi SM, dia bentuk. Artinya paduan suara. Dia puji-pujian. Talentanya di situ, dia fokus di situ. Dia tidak melihat kesalahan bapaknya, orang tuanya. Sebenarnya dia fokusnya bukan imam, tapi apa yang terjadi? Dia sodok sana, sodok sini. Dia ingin minta dihargai, minta dihormati. Tapi Bani Korah dia belajar tidak mengulangi kesalahan orang tuanya, keluarganya. Bahkan 250 mati. Tanahnya pecah dan api turun membakar habis. Tapi Bani Korah sekalipun puji-pujian yang dia naikkan, karena itu kasih karunia-Nya dia belajar di situ. Maka ayat ini bilang begini, Allah adalah tempat perlindungan. Nyanyian anak-anak Korah ini, dia berkata, situasi dunia keadaan apapun nantinya, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang selalu memberi pertolongan pada masa-masa kesulitan. Masa-masa perang, masa-masa kelaparan, masa-masa penyakit, masa-masa gempa bumi, tsunami, air bah, dan sebagainya yang kita ada di dalamnya. Kita berdiri, berhubung kita masih selamat, tapi tidak bagi orang lain yang mengalami. Ada banyak anak-anak Tuhan mati kena tsunami. Ada banyak anak-anak Tuhan mati karena COVID-19. Ada banyak anak-anak Tuhan yang di Libanon, itu juga mati. Saudara pikir Filistin tidak ada anak-anak Tuhan? Ada di situ. Tapi bagaimana situasi dia? Imannya kepada Tuhan. Di situ menjadi pelajaran bagi kita. Maka Bani Korah ini diberikan hikmat dari Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Supaya umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, engkau mengerti bagaimana Allah lah pelindungmu. Harta benda rumahmu, mau tingkat berapa? Habis. Dari atas habis, dari bawah gempa bumi,
tsunami, air bah. Dunia tidak bisa menjamin keamananmu. Hanya Tuhan. Dan saya memberikan sampai bukan membuat saudara takut. Tapi ini firman yang sudah disampaikan Yesus. Dan mau tidak mau, suka tidak suka. Kita sekarang ada di ayat 7 ini. Yang pertama, kata tempat perlindungan menggambarkan perlindungan dari bahaya, menunjukkan bahwa Allah adalah keamanan sejati sepanjang masa, dari dulu, sekarang, bahkan besok, selama-lamanya. Allah adalah perlindunganmu. Bukan rumah tingkat berapa, itu bukan perlindunganmu. Kita di tengah-tengah badai kehidupan. Coba Yesaya 4 ayat 5 dan 6. Itu seperti tudung. Yesaya 4 ayat 5 dan 6. Yesaya 4 ayat 5 dan 6. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Siang, malam, siang ada panas yang begitu terik, ada awan, begitu malam, begitu suasana dingin, ada tiang api. Situasi padang gurun terus pada waktu mereka keluar dari Mesir, ada tudung mengikutin. Makanya saya mau berkata kepada setiap keluarga, pulihkan 5 pintu ini. Karena ketika saudara dipulihkan, itu ada tudung. Jangan bertahan dengan iblis. Yang 7 setan itu masuk. Mengintimidasi, ayo katakan. Dari pintu mulutmu, hal-hal yang gagal. Hal-hal kamu tidak bisa, katakan tidak. Aku bisa, aku diberkati, aku dipulihkan, anakku dipulihkan, katakan itu. Apa yang kau dengar ketika 5 pintu dipulihkan, baik pintu pikiran, baik pintu hatimu. Maka Allah itu menudung engkau kemana engkau pergi. Karena engkau perkatakan, anakku akan dipulihkan. Sekalipun hari ini dia pernah meninggalkan Tuhan. Tapi aku berdoa, dia akan kembali mencari wajah Tuhan. Lewat doa-doamu itu tudung mengikuti anakmu. Dan anakmu diingatkan, nak kembali nak. Kembali nak. Itu tudung. Ketika anak-anakmu dalam keadaan sakit penyakit, itu ada tudung. Tiang awan dan tiang api. Bahkan seperti rumah, sebuah benteng yang memberikan kekuatan, yang melindungi dari badai, dari panas terik, dari hujan, dari segala macam situasi keadaan dunia. Perang, kelaparan, penyakit, ada tudung bagi anak-anak Tuhan yang dipulihkan. Jangan kau bertahan dengan hati yang rusak. Karena hati yang rusak akan menjauhkan tudung Tuhan daripada hidupmu. Seperti inilah kata kekuatan. Nyanyian Bani Korah ini ada dalam kitab Yesaya. Lalu yang kedua, kekuatan. Kata kekuatan ini, saudara, mencakup kekuatan yang bekerja dengan kuat kuasa di dalam kita. Dan memungkinkan kita mengatasi persoalan dalam hidup kita. Di dalam dirimu ada roh. Roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tetapi roh di dunia ini jauh lebih besar daripada ada dalam kehidupanmu. Ini kebalik. Kita tidak menyadari dalam diri kita ada Roh Kudus yang besar. Maka Kolose 1 ayat 29 bilang begini. Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa. Dengan sekuat tenaga.
di dalam kita? Apa yang membuat di dalam diri kita ini tidak menjadi kuat? Dosa. Apa yang membuat dalam diri kita ini menjadi tidak beraktivitas maksimal? Karena telinga. Apa yang kau dengar? Hal-hal menghakimi, gosip itu yang melemahkan kekuatan yang di dalam. Makanya cepat-cepat obati. Jangan bertahan. Beberapa keluarga saya panggil, ubah perkataanmu. Ubah. Pikiranmu ubah. Kapan lagi? Kalau saudara tidak mulai dari sekarang. Kita nggak tahu nanti. Pada ayat berikutnya, karena begitu hanya bertahan dalam Tuhan saja. Itu kekuatan yang luar biasa. Maka di sini dia berjuang untuk membangun kekuatan yang di dalam itu. Untuk apa? Untuk dipulihkan. Memang butuh perjuangan memulihkan hati. Butuh perjuangan untuk memulihkan pikiran. Butuh perjuangan untuk memulihkan pendengaran. Tapi saya percaya, setelah khotbah kemarin, saudara sudah tidak akan mendengar lagi hal-hal negatif. Amin. Lakukan. Saudara sudah tidak akan mendengar, tidak akan berbicara lagi hal-hal negatif, hal-hal melemahkan. Amin. Lakukan. Dari dalam ini bilang, kan dari dalam ini ada kekuatan. Apa dia? Tolong baca ulang ayat itu. Saya tertarik sekali dengan Kolose 1 ayat 29 ini. Kolose 1 ayat 29, itulah yang kuusahakan. Itulah yang kuusahakan. Dan kupergumulkan. Apa? Kupergumulkan. Sudah lihat. Terus? Dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dia bekerja begitu kuatnya. Tapi karena perasaan kita sudah nyaman di situ. Sakit hatinya begitu dalam. Ya, begitu sangat dalam. Ada bumbu, datang bumbu lombok hijau. Wah, semakin panas dia. Ada bumbu lombok merah, semakin panas dia. Ya. Ada sambal masakan Manado, tambah panas lagi. Dari lihat, stop, saya tidak mau mendengar hal-hal negatif. Tidak ada untungnya sampah ditaruh di hatimu. Amin. Mencakup kekuatan yang di dalam, izinkan yang di dalam itu bekerja. Kalau saudara bekerja, maka persoalan saudara bisa hadapi bersama. Ingat COVID-19 itu pelajaran. Suami, istri, anak-anak saling bergandengan tangan. Saya ingat itu air mata keluar. Suami, istri, anak-anak. Tuhan tolong kami. Lanjutkan. Nah, jadi 2024 sampai 2029 lanjutkan. Jadi apa yang baik dalam dirimu itu lanjutkan. Kalau sudah dipulihkan, lanjutkan pemulihan. Jangan berhenti sampai di situ. Dan kalau kita lihat ayat ketiga, penolong dalam kesesakan. Maka kita lihat Allah akan menolong umatnya. Tetapi dia mengharapkan kita berseru kepadanya. Memohon pertolongan. Setiap kali kita memerlukannya. Ada nanti dalam situasi saudara sedang diajar. Saya berbicara saat ini hanya menyambung lidahnya Tuhan. Artinya ketika Matius 24 ini, masing-masing saudara harus ngerti, harus bisa menguatkan, saudara harus bisa mencari Tuhan sendiri, saudara harus bisa menguatkan sendiri ketika ada badai pencobaan, ketika ada masalah, kelaparan, penyakit, peperangan. Bagaimana prinsip saudara dalam iman saudara? Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
Saudara harus penuh keberanian. Apa yang membuat saudara tidak bisa berani menghadap tata Allah? 5 pintu itu kalau belum selesai, itu yang membuat saudara itu merasa tertuduh oleh setan, mendakwa saudara. Terus? Menghampiri tahta kasih karunia. Ya. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya kapan? Pada situasi keadaan dunia. Bagi saya mau perang dunia keempat ya, emang gue pikirin. Kan gitu, pikiran dunia ketiga emang gue pikirin. Kalau memang terjadi kita mau bilang apa? Tapi bagi kita adalah datang ke dalam hadiratnya. Pada waktu kita datang ke hadiratnya, itu pertolongan Tuhan datang kepada kita. Terjadi peristiwa kelaparan, terjadi peristiwa penyakit, Tuhan menjadi penolongmu. Itulah sebabnya saya memberikan materi di dalam poin ayat pertama dan ayat kedua. Dan ternyata di ayat ketiga, persis apa yang dikhotbahkan Yesus di bukit. Ayat ketiga bilang begini. Mazmur 46 ayat 3. Mazmur 46 ayat 3 dan 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi firman Allah yang hidup bilang begini. Jadi kita tidak usah takut sekalipun dunia ini hancur. Berantakan. Udah hancur, berantakan lagi. Dan gunung-gunung roboh ke dalam laut. Biarlah lautan menggelora, tsunami, ngamuk. Dan lihat apa lagi? Biarlah gunung-gunung bergetar. Saya ingat gempa lantai 3 lari. Baru belum sampai lantai 2 sudah berhenti gempanya. Naik lagi, tiba-tiba lebih kencang lagi, lagi turun. Akhirnya tidur di bawah lantai 1. Pendeta juga gempa, ya juga harus tahu itu gempa. Ya, salah sendiri kalau kita tidak, kalau syukur masih aman. Kalau roboh, ya kamu salah sendiri. Apa yang terjadi saat ini? Gak usah takut apapun keadaan dunia. Dan Bani Korah ini, anak-anak Korah ini, dia menyanyikan sebuah pujian-pujian. Janganlah takut. Sekalipun dunia ini hancur berantakan. Gunung-gunung roboh ke dalam laut. Biarlah lautan bergelora, mengamuk. Biarlah gunung-gunung bergetar. Maksimalkan pita suara saudara untuk menguatkan orang. Makanya tadi pemimpin pujian, dari lihat dalam situasi keadaan itu masih bisa memuji Tuhan, menguatkan saudara. Saudara sebagai apa sekarang? Sampaikanlah, jangan takut. Saudara sebagai gembala area, cari, jangan takut. Berapa area saudara? Saudara kuatkan, saya ini secara gembala struktural, saudara jemaat-jemaat. Tetapi secara urapan pemakaian Tuhan, saya bisa mengembalakan walaupun bukan anak-anak rohani. Contohnya di mana? Hari Selasa dan hari Jumat. Itu kan dari berbagai kota dan berbagai negara. Masing-masing punya gembala. Lalu saya tampil di situ menguatkan, memberi makan, menasehati, menghibur, mendoakan. Jadi fungsi struktural, saya sekarang struktural di sini. Tetapi fungsi saya bagaimana memberi makan. Fungsi saudara sebagai seorang pendoa bagaimana? Fungsi saudara sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang WL bagaimana? Fungsikan. Maka fungsi seorang pemimpin pujian Bani Korah ini, dia katakan jangan takut lewat kidung pujian. Tapi seringkali perkataan kita justru hal-hal yang tidak membangun. Tapi puji Tuhan, kemarin sudah diberitakan, kuduskan mulutmu. Amin. Kuduskan mulutmu supaya mulutmu
untuk memberitakan hal-hal firman, membangun, menguatkan. Sebab itu saya melihat ayat ini, bagaimana respon kita ketika masalah itu datang pada diri kita. Apakah kita masih tetap percaya dan yakin akan Tuhan? Saudara masih percaya kalau ada persoalan datang kepada saudara, atau saudara masih percaya sama Tuhan? Benar. Saudara baru disenggol sedikit. Baru disenggol. Matius bilang begini, kalau engkau ditempeleng pipi kiri, kasih senggol aja sakit hati. Boro-boro mau ditempeleng. Korah ini iri hati lihat Harun, itu sudah kecewa berat dia. Jangan ikutin itu. Ketika saudara tetangga saudara diberkati, saudara pusing. Minum obat penghilang angin. Saudara diberkati, doakan dia, semakin diberkati. Pernah? Pernah? Kan? Enggak pernah kan? Karena dominan kita itu kita dengar. Punya motor, punya mobil, pasti ngutang. Saudara, enggak usah ngomong begitu. Ngapain kita urus-urus begitu? Bersyukurlah. Jadi kadang-kadang seperti itu sifat kita ini. Lihat sebenarnya diberkati, sudah terganggu. Pikirannya terganggu. Jadi pembelajarannya bagaimana? Nah, saya ajarin ini. Pasal 46, pasal 42, pasal 44, terus sampai pasal ini cerita tentang Korah. Mazmur itu bukan sekedar Daud nulis. Ini yang nulis ini anak-anak Korah. Apa yang terjadi? Kita belajar di sini. Ini pembelajaran. Ayat 44, ayo kita buka. Ayat 5 dan 9. Mazmur 44 ayat 5. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkau kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku, Bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemampuan, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap tapi Engkau yang memberikan aku kemenangan. Ayat ini. Terus, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari nyanyikan puji-pujian. dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Jangan lupa, selahnya disebut. Ayo. Selah. Selah, apa maksudnya? Jadi begitu diberkati, waduh, Tuhan Yesus baik. Bapak pendeta doanya manjur. Besok panggil lagi pendeta, Bapak pendeta. Bapak pendeta, silakan datang. Karena doanya manjur. Waduh, tepuk-tepuk pundaknya Bapak pendeta. Luar biasa Pak pendeta. Terima kasih Pak pendeta. Ketika musuh-musuh dikalahkan, aku enggak butuh, enggak pakai uang modal besar. Enggak pakai uang ratusan juta bahkan miliar. Hanya pakai sekian. Tiba-tiba Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Bukan karena panah, bukan karena pedang, aku diberkati karena Dia. Semua karena Dia, semua karena Tuhan. Karena ada kesaksian. Saya senang sekali kesaksian Bapak Ibu. Kerjaan yang ngatur, saudara ngatur kerjaan. Saya banyak dengar ini kesaksian-kesaksian. Biasanya pekerjaan itu yang ngatur saudara. Kamu harus begini, kalau enggak mau enggak bisa. Tapi ada kesaksian. Orang lain, ya, orang ini bisa ngatur pekerjaan. Saya mau bulan sekian kerja. Dan kantornya setuju. Oh, luar biasa.
Karena apa? Makanya semangat memuji Tuhan. Ada yang bungkus ini dan itu, saya tidak sebut nama. Tiba-tiba uangnya mengalir kayak hujan angin. Buat apapun mengalir kayak hujan angin, sangat diberkati. Maka di sini dikatakan, aku memuji-muji Tuhan. Nah, kita belajar selanya. Ayo kita belajar selanya. Saya baca dalam terjemahan Milk. Ini orang stres ini. Orang stres dan orang depresi ini. Dari lihat, Sela, sekarang, kemarin aku diberkati, tapi sekarang Tuhan, Engkau telah menolak, mempermalukan kami, Engkau tidak bergabung dengan bala tentara kami, bergabung dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur dari musuh dan mereka membenci kami, menjara. Banyak kami ditipu, buat ini rugi dan itu rugi. Ini rugi, itu rugi. Kalau kemarin kami bisa muji Tuhan. Tapi bagaimana kalau keadaan ini terjadi? Bagaimana terjadi kalau peperangan, masa kesulitan, masa kelaparan, masa penyakit sampar? Makanya saya lihat seorang pemuji Tuhan. Walaupun dia mengalami sakit, tapi dia masih memuji Tuhan. Ada orang sehat, lidahnya sulit muji Tuhan. Engkau telah menyerahkan kami seperti domba sembelihan dan telah menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau telah menjual umatmu tanpa imbalan dan engkau tidak menaikkan harga. Terlalu murah. Ini dimaksud ayat 13, ini ayat lain bilang begini. Harga diri kami terlalu murah, terlalu rendah. Makanya jangan heran. Ada orang, saya ketawa sedikit ya. Ada orang, menurut dia, penghasilannya 2 digit, 3 digit. Secara kemampuan, tidak layak. 1 digit di bawah. Terlalu murah Tuhan. Harga diri kami terlalu rendah Tuhan. Belajar ayat ini. Belajar ayat ini. Supaya kau tidak menyalahkan. Kalau omsetmu turun, pemasukanmu turun, anakmu mengalami mungkin diberhentikan, saya nggak tahu, saya belum tahu. Tapi kalau masalah terjadi, seperti engkau direndahkan, kau belajar ayat ini. Dia bilang begini, engkau membuat kami tercela. Terhadap sesama kami, cemooh, olok-olok. Bagi tetangga, teman-teman pelayanan, bisa tahu, telinganya peka. Kalau lihat orang dirugi, bangkrut, diberhentikan, gaji rendah, peka. Tapi kalau umpamanya diberkati, tutup telinga, mulut yang peka. Ngomongin, di sini tidak ada. Ya, engkau menjadikan kami sindiran di antara bangsa-bangsa dan gelengan kepala di antara yang bukan umat. Kok gini sih anak Tuhan? Doa, pendetanya buat spanduk besar-besar. Musisat terjadi, perkara besar terjadi. Kemarin khotbahnya perkara besar. Tapi hari ini geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala. Mana buktinya? Tidak terjadi itu. Jadi cemooh. Ini selanya ini begini. Terus hinaan kepadaku sepanjang hari. Dari pagi sampai malam nyerocos terus. Menjatuhkan terus. Yang negatif terus. Berubah. Lihat ayat ini, Bani Korah ini nyanyi apa? Dan rasa malu wajahku menguasai aku. Karena suara para pefitnah, penghujat, hadapan musuh dan pendendam. Pada waktu penyakit sampar, penyakit itu terjadi, bukan global nanti yang lebih hebat dari empuk. Baru sakit begitu langsung kita menghakimi, itu dah tidak ada iman. Itu dah tidak mau cari Tuhan.
Kadang-kadang gitu kita ngomong. Dara, berhenti ngomongin orang. Kita nggak tahu proses apa yang dihadapi. Makanya ketika anak saya mengalami sesuatu sakit, saya belajar mengerti hati Tuhan. Jangan pada waktu sehat, praise the Lord. Tapi pada waktu mengalami masalah, saya tidak mau dari ayat-ayat ini keluar dari mulut saya. Semuanya ini telah menimpa kami. Dan kami tidak melupakan, nah ini dia. Karena suara dan pepinat, penghujat, musuh dan pendendam. Makanya saya kasih kuning. Hebatnya Bani Korah ini. Anak-anak Korah ini. Dia tidak ikut apa kata orang tuanya. Iri hati, dengki, ngamuk di situ sama Musa. Dia tidak ikut di situ. Makanya dia bilang begini, semuanya ini telah menimpa kami dan kami tidak melupakan engkau. Juga tidak mengkhianati perjanjianmu. Engkau berkata, diberkati dan menjadi berkat. Aku ingat janjimu. Sekalipun hari ini aku tidak melihat pintu terbuka, tapi aku tetap ingat Tuhan. Harus ngomong begitu. Hati kami tidak berpaling dan langkah-langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Bisakah? Bisa? Kalau saudara rugi bisa? Hati saudara tetap fokus kepada Tuhan? Berhenti keluar air mata. Ya. Kalau tidak dijawab, berhenti keluar air mata. Kau belajar dengan ayat ini. Sekalipun Tuhan, sekalipun Tuhan, tapi aku lihat Tuhan, kalau burung di udara engkau pelihara, maka aku juga engkau pelihara. Sekalipun Tuhan, dunia bergoncang. Di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan keempat. Sekalipun bumi runtuh, sekalipun bumi bergoncang, sekalipun ada gempa, sekalipun ada kerugian, sekalipun ada kerusakan, sekalipun ada kehilangan, ada segala sesuatu yang diambil daripadamu, engkau tetap Tuhanku. Engkau Allahku. Maka di ayat 23 saya bilang begini, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba sembelihan. Itu TB-nya. Tapi dalam firman Allah yang hidup bilang begini, tetapi kami tetap setia melayani engkau, tetap memuji engkau. Jangan ikutin perasaan hatimu dan pikiranmu. Kalau hati dan pikiran dipulihkan, engkau tidak ngomong begitu. Ancaman maut kami bagian domba yang akan segera sembelih. Enggak, aku tetap setia sama Tuhan. Setia berdoa. Setia ikut John. Amin. Tajam Pak Pendeta. Ayat 5. Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 5. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saya bilang begini, ada sungai sukacita yang mengalir melalui kota Allah kita. Rumah kudus Allah yang di atas segala Allah. Itu firman Allah yang hidup. Ya, maka ayat ini bilang gini, kediaman itu miskal. Miskaun ini artinya kemah suci tabernakel. Jadi di dalam rumah Allah ada tiang awan dan tiang api, di situ mengalir aliran air. Mengalir kepada setiap pribadi kita. Begitu kuatnya, begitu besarnya. Maka saya mau bilang begini, benahi 5 pintu, air itu besar di atas mengalir. Tapi kenapa sering netes airnya di rumah tanggamu? Kenapa sering netes? Tidak menikmati hal yang besar, menikmati anugerah yang besar. Itu dari kota Allah mengalir, begitu besar, miskal. Aliran seperti sungai. Tapi kenapa
Sampai di rumah airnya kecil karena kotor. Karena kuping kau dengar hal-hal yang tidak bagus. Benahi apa yang kau lihat, benahi perkataanmu, benahi pikiranmu, benahi hatimu. Maka di gambar pertama airnya deras mengalir. Jadi jangan salahkan Tuhan yang tidak memberkatimu. Salahmu sendiri. Benahi. Paham? Yang suka tersinggung, angkat tangan. Enggak berani. Enggak berani. Karena sudah dipulihkan atau takut. Berhenti tersinggung. Panas hati, iri hati, berhenti. Mau diberkati? Amin itu kenceng, tapi sampai rumah kecil airnya. Karena masih kotor-kotor, selang-selangnya kotor. Jam berjalan. Oleh sebab itu, Mazmur 46 ayat 6 bilang begini. Ayat 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Dari lihat, saya suka sekali, harus kaya dengan terjemahan. Allah, firman Allah yang hidup, Allah sendiri hidup di kota itu. Jadi begitu Allah bertahta di situ, hidup di situ, di dalam taber miskau itu, bukan dia sekedar hanya bertahta di situ, dia ingin mengalirkan aliran hidup kepada setiap keluarga. Karena kota itu tetap teguh, walaupun di mana-mana goncang, mau perang, mau kelaparan, mau wabah penyakit, mau perang dunia ketiga, sekalipun Allah mengalir kasihnya besar ke dalam kehidupanmu. Jangan takut. Ada orang takut mati. Takut? Pak Wayan. Dia masih pengen hidup 1000 tahun lagi. Ya, terlihat. Karena kota itu tetap teguh. Rumah tangga itu tetap teguh. Karena apa? Karena di mana terjadi kegoncangan, tetapi rumah tangga itu kenapa teguh? Karena ada Allah di rumah itu. Saya tidak penting mau rumah besar, mau kecil sekalipun, hanya 5 orang, 6 orang. Yang penting bagaimana mezbah Tuhan dihadirkan di situ. Saudara mau dari marmer, mau dari tanah, mau dari semen, saya tetap nyaman di situ. Kenapa? Karena firman ada di situ dihadirkan. Bagi saya bukan siapa diri saudara, bagi saya adalah siapa Tuhan saudara hadirkan di situ. Itu sangat penting buat saya. Selasa, Rabu, Jumat, kami terus adakan komsel di mana-mana. Karena itu penting. Allah berdiam di situ. Kenapa? Karena Allah senang diam di tempatmu. Karena kau hadirkan Allah di situ. Maka keluargamu tidak akan pernah goncang. Apapun keadaannya, tidak pernah goncang. Pegang ini ayat ini. Maka kota itu tidak akan musnah. Ia akan menolongnya pada waktu fajar mereka. Fajar mereka itu pada waktu pagi hari. Dia melihat anak-anak Tuhan. Makanya kenapa hari pagi saya sebenarnya sudah bangun jam 2, saya bangun. Lalu saya tidur sebentar. Ini anak saya ini tidak bisa tidur, dia bangunkan kita. Akhirnya saya ikut, akhirnya saya juga ikut berdoa. Dalam arti apa? Sebenarnya saya sudah siapkan materi karena jam-jam segitu itu memang jam-jam kita doa, jam-jam kita berkoneksi, membangun hubungan. Makanya lagu tadi terhubung. Kita terhubung dengan surga karena banyak hikmat-hikmat. Ingat pada waktu jam 3 pagi. Bagaimana murid-murid Yesus dari mulai malam sampai jam 3 pagi tergoncang-goncang. Pas saat jam 3 pagi itu peperangan sedang terjadi. Lalu Yesus datang menyelamatkan, badai tenang. Makanya kalau saudara dibangunkan jam begitu, langsung duduk.
Duduk. Doa di situ. Karena peperangan terjadi. Makanya ayat ini bilang, pada waktu fajar mereka, dia datang menolong kau. Penting ya. Saya tidak asal omon-omon. Karena ayatnya bilang, ketika saudara datang kepada Tuhan, berperang di situ, disitulah saudara melihat begitu fajar mereka, saudara beraktivitas, mau keadaan apapun, Tuhan adalah penolong saudara. Tidak akan pernah saudara goncang. Pegang baik-baik. Kapasitas saudara sebagai pelayan, kapasitas sebagai seorang apapun dalam pelayanan saudara, mari. Keluarkan suaramu sebentar penyembahan ini. Dan kita datang kepada dia untuk meninggikan dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Tidak pernah berkesudahan Tuhan pertolongan-Mu. Kami senantiasa melihat perbuatan baik atas hidup kami. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami berkata Engkau tetap baik Tuhan. Kuasa dan mujizat-Mu terus terjadi bagi kami. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Amin. Hosana bagi-Mu. Amin Yesus. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Aku nyanyi. Amin Jesus. Hosana bagi nama-Mu, bagi Raja kami yang bertata Tuhan di atas. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Agungkan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi bagi Raja kami, yes Tuhan. Ramadana-lama, ya Ramadana-lama. Yes. Katakan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu Bapa. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Tidak ada Allah lain yang menandingi kekuatan-Mu. Karena Engkau segalanya, Engkau maha di atas segala maha. Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami mengucap syukur Bapa atas perbuatan-Mu yang ajaib. Hari-hari ke depan, hari-hari selanjutnya, kami tetap akan merasakan kedahsyatan-Mu. Penyertaan-Mu terlalu sempurna bagi setiap kami. Setiap umat-Mu dipulihkan. Setiap umat-Mu berkemenangan. Setiap umat-Mu mengalami pembaharuan.
Hidup mereka diperbaharui. Ekonomi umatmu diperbaharui. Karyamu terus bekerja hingga sempurna segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu tinggal tetap, bahkan menghasilkan buah dan buahnya itu tinggal tetap. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hari ini adalah hari yang penuh berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Bersyukur Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu memberkati setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengantar kami dengan selamat, antarkan kami pulang dengan selamat juga Bapa. Tanpa kekurangan satu apapun. Hari Sabat ini, hari peristirahatan ini, kami mencari Engkau, maka kami mendapatkannya Tuhan. Berbagilah kami yang saat ini menghormati dan menghargai tubuh dan darah-Mu, karena di situ kami menerima berkat yang besar. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Bapakku. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Kemanapun kaki-Mu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Ketika Dia datang kedua kali, kita semua akan bersama-sama menjemput Dia di awan-awan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.